Voi hari ini Rabu 13 Desember 2023 merangkum 3 berita pilihan antara lain Ganjar Pranowo bertanya soal putusan Mahkamah Konstitusi ke Prabowo Subianto, Amar Zoni ditangkap lagi karena kasus narkoba, hingga berita sidang lanjutan pra-peradilan Firly Bahuri. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mempertanyakan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut memajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pada pemilu 2024. Pertanyaan itu dilayangkan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat perdana calon Presiden 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selasa 12 Desember 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi yang belakangan meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres menjadi salah satu isu yang ditanyakan oleh Ganjar dalam debat perdana pemilihan Presiden 2024. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup? Baik. Terkait pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu. Selanjutnya, aktor Amar Zoni kembali ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Padahal sebelumnya suami Irish Bella itu baru saja dibebaskan atas kasus yang sama pada Oktober lalu. Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Indraweni Panjioga melalui pesan singkat. Meski begitu, Panjioga belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi penangkapan Amar. Mulai dari waktu, lokasi penangkapan hingga barang bukti yang disita. Ini menjadi kali ketiga Amar terjerat kasus serupa. Kala itu Amar tersandung kasus ganja dan sabu. Pada Maret 2023, Amar ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Ia divonis hukuman 7 bulan penjara lalu bebas murni pada Oktober lalu. Di samping itu, Amar Zoni tengah menjalani sidang perceraian dengan Irish Bella di Pengadilan Agama Depok. Berita terakhir, Polda Metro Jaya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang pra-peradilan digelar oleh PN Jakarta Selatan dengan pemohon mantan Ketua KPK dan Polda Metro Jaya sebagai termohon dengan agenda jawaban terhadap replik yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Firly. Dan kami dari kuasa hukum termohon, dalam hal ini Bapak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, sekarang kita menjawab replik dari pemohon. Ada 10 kurang lebih yang kita jawab, yang pada intinya jelas semua SOP, semua aturan yang berlaku, lex spesialis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah kami lakukan. Mulai dari lidik, ya, adanya Dumas, laporan informasi, naik ke penyelidikan, terbit sprint lidik, kemudian ada laporan polisi, ada sprint sidik, semua kita lengkapi, dan alat bukti yang diakui di pemohon ajukan bahwa kita tidak memiliki 2 alat bukti sesuai dengan Perma nomor 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2015 pasal 2 ayat 2, minimal 2 alat bukti. Kita memiliki 4 alat bukti, ya. Dan di sini menguji tentang syarat formil, bukan material.
Selain itu, dalam pokok perkaranya, Polda Metro menyebut penetapan Firly sebagai tersangka kasus dugaan suap berdasarkan alat bukti yang didapat, serta keterangan sebanyak 91 saksi telah sesuai dan sah secara hukum. Dengan begitu, pihak Polda Metro menolak seluruh gugatan yang dilayangkan Firly. 3. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aku. Hormat kami, kuasa hukum termohon, Kombes Pol Dr. Budi Putrasadana SIK MUM. Sebelumnya, Firly menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buntut penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan SYL. Dalam gugatannya, Firly mengatakan penerbitan laporan polisi dan surat perintah penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan proses penyelidikan yang telah diatur pada Pasal 1 Angka 2 KUHAP Jangto, Pasal 1 Angka 5 KUHAP. Selain itu, proses penyidikan yang tanpa didahului penyelidikan disebut bertentangan dengan KUHAP, sehingga tindakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terbukti tidak sah dan tidak berdasar hukum. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.